سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم. Ya, assalamualaikum, selamat pagi sahabatku semua. Belusuan kali ini akan kuajak kalian semua mengunjungi Bojonegoro wilayah timur, tepatnya di Dusun Blongsong, Desa Blongsong, Kecamatan Borno, Kabupaten Bojonegoro. Saat ini saya lagi berada di makam Mbah Sunan Blongsong dan saya ditemani oleh Mbah Syafi'i yang kebetulan adalah juru kunci makam ini. Bagaimana kisah-kisahnya? Ikuti terus, tetap stay tune di channel Endah Bojonegoro. Sunan Blongsong kontra Belanda berdakwah Islam di Baurno. Salah satu penyebar Islam yang ada di Kabupaten Bojonegoro adalah Sunan Blongsong. Dia dikenal sebagai seseorang yang pertama kali menyebarkan agama Islam di sekitar daerah Desa Blongsong, Kecamatan Borno, Kabupaten Bojonegoro. Makam Sunan Blongsong yang memiliki nama lain Banung Sumitro ini berada di wilayah jalur Bojonegoro Surabaya, masuk jalur Poros Desa, timur SMP Ahmad Yani Borno sekitar 150 meter. Menurut penuturan juru kunci Sunan Blongsong, Muhammad Syafi'i, dari cerita nenek moyang dan beberapa tokoh agama di desanya, Sunan Blongsong pertama kali datang ke daerah itu sekitar tahun 1600-an. Mbah Sunan berasal dari Kerajaan Mataram yang melarikan diri karena mempunyai konflik dengan para penduduk di Kerajaan Mataram. Pada saat itu Kerajaan Mataram kedatangan pasukan Belanda, menjadikan masyarakat Mataram menjadi terpecah belah. Ditambah saat kedatangan Belanda, Kerajaan Mataram ada sebagian yang pro dengan Belanda, ada juga sebagian yang kontra dengan Belanda. Salah satu dari yang kontra dengan Belanda adalah Mbah Sunan, sehingga dia bertekad melarikan diri dari Mataram dan menetap di daerah yang sekarang bernama Blongsong. Di Desa Blongsong, Mbah Sunan menetap dan membangun keluarga di daerah ini sambil menyebarkan agama Islam hingga akhir hayatnya. Saat bersembunyi di Desa Blongsong, Mbah Sunan mengatur strategi untuk bisa melawan Belanda. Karena perlawanannya, dia termasuk sosok yang diincar penjajah. Bahkan, rumah dan masjid yang didirikan dibakar oleh Belanda. Saat dilakukan pembakaran masjid, Sunan Blongsong dicari oleh Belanda untuk dibunuh. Namun Sunan Blongsong lantaran bisa menghilang. Dengan bisa menghilangnya Mbah Sunan, masyarakat memberikan nama desa itu Blongsong, ujar sang juru kunci. Karena keberaniannya sehingga masyarakat sekitar menganggapnya sebagai seorang sunan, karena telah membimbing mereka ke jalan yang benar. Pertama kali ditemukan makam Mbah Sunan bukan langsung berada di tempat yang berdiri ada sekarang ini, melainkan berada di sekitar 200-an meter dari bangunan ini. Syafi'i sowan dalem mriki niku pengen ngertos ceritane panjenengan dados juru kunci mulai kapan? Nggih, kula dados juru kunci niku mulai 92.
Jadi mulai 92, sekarang udah berapa puluh tahun saya masih sekolah. Nah, terus saat ini nggih. Sebelumnya Bapak tiang sepuh. Mbah Mudin ingkang sepuh. Oh, nggih Mbah Mudin. Terus Mbah Blongsong sendiri menika sinten Mbah Mas Syafi'i? Menawi asmanipun menika Nggih. nek rumiyin Pak Kades Sepuh niku Iya. Blongsong menika nyebat Mbah Banu Sumitra. Nggih, oh Mbah Bangun Sumitra. Banu Sumitra. Banyu, Banu Banu, Sumitra Banu Sumitra. Terus asale saking pundi? saking Mataram. Saking Mataram nggih. Terus siar mriki nggih. Nggih, tujuan menyebarkan agama. Menyebarkan agama di sini nggih. Terus sampai Kapundhut. Nggih. Berarti Mbah Blongsong menika kakung nggih. Kakung Kakung nggih. Biasanya peziarah menika datangnya dari luar kota nggih. nggih. Dari kota wonten nggih sekitar mungkin nggih wonten. Nek sing paling tebih Banyuwangi niku biasanya nek bulan Muharram kalah riyada temen ngantos sami. Oh, ngoten, Banyuwangi. Soalnya kenging napa Mbah kok? Nggih, riyada modele kan. Oh, riyadoan. Nggih, riyada. Nek Muharram nggih. Nggih. Jadi pemirsa, peziarah yang sowan ke makamnya Mbah Blongsong ini tidak hanya penduduk sekitar Bojonegoro saja, tapi kebanyakan dari Banyuwangi ya, Iya. yang memang sengaja riadah ke sini sampai kadang-kadang berapa? 1 minggu. 1 minggu untuk bermunajah di sini, berdiam diri nggih. Jangan lupa kalau pemirsa sahabat-sahabatku semua berkunjung ke Bojonegoro khususnya ke Mborno, jangan lupa mampir ke Dusun Blongsong, Desa Blongsong, Kecamatan Mborno untuk berziarah ke salah satu makam leluhur yaitu Cikal Bakal Kabupaten Bojonegoro, yaitu Mbah Sunan Blongsong yang asma aslinya Banu. Menika Pak Kades ingkang nyebat Banu Sumitra. Oh, ngoten nggih. Akhir-akhir ini kula matur. Nggih. Sarane kathah peziarah niku sami tangklet. Nggih. Asma sebetulnya niku sinten. Nggih. Akhire kula kalih kanca-kanca ngrawuhake Mbah Yai Umar saking Saran. Oh, ngoten Mbah Niku nggih. saking proses saged komunikasi kalih Oh, ngoten nggih. Sarang sampun miraten mriki teng griya Kilongko. Tiang-tiang ngoten niku Nggih. kalih panjenengan niku merem ngoten kalih kami kalih. Terus ngendika ngeten, oh Mbah Blongsong iki mboten kersa disebut asmane ingkang sak terus. Oh, ngoten nggih. Oh, jadi pemirsa, memang Mbah Sunan Blongsong ini mboten kersa disebut asma asline. Entah kenapa kita semua yang di sini juga nggak tahu. Mungkin beliau pengen menyamarkan jati dirinya karena memang tujuan kesini adalah mensiarkan agama Islam. Demikian sekilas kisah tentang Mbah Blongsong. Mungkin ada yang tertarik dengan sejarah ini, cepat datang dan berkunjung serta berziarah ke makam di Desa Blongsong. Selamat siang, jangan lupa. Karena akan dibangun rel kereta api, jadi dipindahkan di pemakaman umum. Setelah ditemukan makam Mbah Sunan, kemudian dipindah dan dibangunkan tempat seperti sekarang ini. Di dalam bangunan ini terdapat 9 buah makam yang merupakan makam dari rombongan ataupun keluarga Mbah Sunan Blongsong yang ikut menyebarkan Islam saat ada Belanda datang, dan 3 kuburan diantaranya berukuran kecil. And it goes a little something like